Selamat datang di channel Mangaisme. Kali ini kita akan membahas manga Kanojo Okarishimasu chapter 66-69. Sebelum admin lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like dan komen di video ini, biar admin makin semangat upload videonya. Pada awal chapter 66, hari ini, tanggal 15 April, 3 hari setelah Ruka menginap, diperlihatkan Kazuya dan tumpukan sampah di rumahnya. Kemudian, dia membungkus sampah tersebut dengan plastik. Lalu dia berniat membawanya ke tempat sampah. Tapi waktu di depan rumah, tanpa sengaja, dia berpapasan dengan Mizuhara, yang juga berniat membuang sampahnya. Lalu Mizuhara berkata, "Jangan menghentakkan pintu seperti itu. Kau membuatku takut, dan membuat berisik." Kemudian, dengan agak canggung, Kazuya menyapa Mizuhara, lalu Mizuhara membalasnya. Dan mereka berjalan bersama ke tempat sampah. Saat Kazuya berjalan di belakang Mizuhara, sifat mesumnya mulai kambuh lagi. Karena dia melihat sebuah bokong di depannya. Kemudian, dia juga memandangi wajah Mizuhara yang cantik. Dalam hati Kazuya berkata, meskipun di tempat kos yang murah seperti ini, karena ada Mizuhara, rasanya seperti ada yang berbeda. Kecantikanmu sungguh alami, meskipun kamu belum pakai bedak. Tapi dirimu seperti karakter di game. Kemudian setelah Mizuhara menaruh sampahnya dan menoleh ke belakang, tiba-tiba Kazuya berkata, kalau dia mau menyewanya minggu depan. Kazuya berniat mau mengajak Mizuhara ke sebuah restoran. Lalu Mizuhara menjawab, aku mengerti. Tapi, nanti apa yang Ruka pikirkan? Bukannya dia kemarin bermalam di rumahmu. Kelihatannya hubungan kalian juga bertambah serius. Kazuya terkejut setelah mendengar Mizuhara bicara begitu. Dalam hati Kazuya berkata, berarti kemarin dia sudah bangun. Kazuya juga menjelaskan, kalau dia dan Ruka tidak melakukan apa-apa. Ruka cuma menginap saja. Karena sehabis memasak, hujan badai datang dan keretanya juga tidak beroperasi. Jadi aku mengizinkan dia menginap. Kemudian Mizuhara berkata, jangan bohong. Kamu tak perlu berbohong padaku. Pria tetap saja pria. Aku tidak kaget. Setelah berkata begitu, Mizuhara pergi. Sedangkan Kazuya masih berdiri di tempat. Dia tak mampu berkata-kata. Kemudian dia berlari menyusulnya. Lalu Mizuhara berkata, tidak apa-apa kamu berkencan dengannya, toh. Aku yang menyuruhmu. Ruka itu juga cantik, wajar saja. Jadi itu sungguh normal. Aku ini cuma sebagai penyedia jasa. Dan kamu sebagai pelanggan, sebenarnya aku tidak ingin menerima tawaranmu. Tapi, kupikir kita harus menyesampingkan urusan bisnis dan kehidupan pribadi. Kemudian Mizuhara masuk ke dalam kosnya. Sedangkan Kazuya hanya bisa melongo di depan pintu. Sambil membawa 2 karung sampah. Dalam hati dia berkata, ini buruk. Aku berhasil menjaga keperjakaanku. Tapi berakhir pahit. Dan Mizuhara masih berpikir kalau aku meniduri Ruka. Padahal aku tidak ingin melakukannya karena dia. Kemudian Shin berpindah di dalam kamar Mizuhara. Di sana terlihat ada segelas kopi. Sedangkan Mizuhara dia lagi membaca buku. Meskipun begitu, tapi dia tidak bisa fokus ke bukunya. Karena pikirannya masih memikirkan kata-kata Ruka kemarin. Ruka mengatakan, kalau dia tidur dengan Kazuya, dan rasanya sungguh nikmat, merasa kesal. Lalu Mizuhara memukul-mukul pipinya. Sedangkan di dalam kamar Kazuya, dia terlihat lagi mondar-mandir merasa gelisah. Karena dia tidak bisa menjelaskan ke Mizuhara. Kalau dia kemarin, tidak melakukan apapun dengan Ruka. Tapi, dia tidak tahu cara menjelaskannya. Kemudian dia mempunyai ide, untuk menyewanya minggu depan. Dengan begitu, dia bisa menjelaskan yang sebenarnya ke Mizuhara. Lalu dia mengambil handphonenya dan membuka aplikasi OpenBO. Ketika dia memilih profil Mizuhara, ternyata di situ terdapat notifikasi. Kalau tanggal 19 minggu ini dia akan ulang tahun. Kazuya terkejut, karena dia belum menyiapkan hadiah apapun. Sedangkan waktu Natal kemarin, dia diberi casing handphone oleh Mizuhara. Dia berpikir, kalau dia harus memberikan hadiah yang lebih spesial di ulang tahunnya. Sekalian menjelaskan tentang kesalahpahamannya soal Ruka yang menginap kemarin. Kemudian, setelah sekian lama berpikir, dia tak kunjung mendapatkan ide untuk hadiah Mizuhara. Kemudian Kazuya mengambil handphonenya, lalu dia membuka aplikasi OpenBO. Kelihatannya dia akan memboking seseorang.
Kemudian keesokan paginya tanggal 19 April. Di depan mall Kazuya sedang menunggu seseorang. Lalu beberapa menit kemudian orang itu pun datang. Ternyata, orang yang di-booking Kazuya tadi malam adalah Sumi. Kemudian, saat Sumi melihat Kazuya, seketika membuatnya teringat saat Mizuhara dan Kazuya bertengkar kemarin. Kemudian mereka pun memulai kencannya. Kazuya membooking Sumi karena dia teman Mizuhara. Kazuya ingin Sumi memilihkan hadiah untuk temannya tersebut. Sedangkan kalau minta bantuan Ruka, sudah pasti dia menolaknya. Kemudian, saat mereka jalan, Sumi selalu menjadi pusat perhatian para lelaki. Karena parasnya yang cantik, dan gaya pakaiannya yang seksi. Lalu mereka mampir ke sebuah kafe, dan mengobrol tentang badai kemarin. Kemudian, saat Kazuya melihat wajah Mami, dalam hatinya ia berkata, dia sungguh manis dengan pakaian yang sangat sempurna. Membuatnya tambah cantik dan menarik. Dia kelihatan tampak lebih seksi. Kemudian saat mata Kazuya fokus ke pahanya Sumi, dia menjewer pipinya sendiri seraya berkata, jangan kau nodai gadis tak berdosa ini dengan pikiranmu yang kotor. Masuklah ke celana lagi, wahai Joni. Kemudian Kazuya mengajaknya pergi dari kafe tersebut. Lalu mereka pergi foto-foto seperti halnya seorang pasangan. Setelah fotonya jadi, Kazuya merasa malu dengan wajahnya yang ada di foto. Dia bilang kalau wajahnya menyeramkan. Beda dengan Sumi, dia mungkin salah satu gadis fotogenik. Wajahnya kelihatan manis sekali. Kalau saja dia pacarku sungguhan, aku akan membawanya pulang. Kemudian mereka masuk ke dalam mall. Lalu menuju tempat boneka. Kazuya berpikir, mungkin Mizuhara akan menyukai boneka gajah. Kemudian Sumi datang dengan membawa sebuah topi. Kazuya bertanya, apa itu? Kemudian Sumi memberikan topi tersebut ke Kazuya. Dan Kazuya memakainya. Lalu dia bertanya, bagaimana menurutmu? Dengan malu-malu Sumi menjawab, kamu tampak keren. Sungguh, ucap Kazuya, mungkin aku akan membelinya. Harganya kan cuma 500 yen. Lalu mereka berdua tertawa. Sumi terlihat manis saat tertawa. Sampai-sampai Kazuya dibuat meleleh olehnya. Kazuya merasa, kalau Sumi sekarang sudah berubah. Dia tumbuh sedikit demi sedikit. Melihat hal tersebut, membuat Kazuya termotivasi untuk berubah. Kemudian Kazuya mengutarakan niat yang sebenarnya ke Sumi. Dia bilang kalau tujuan sebenarnya dia membookingnya adalah untuk mencari hadiah ulang tahun untuk Mizuhara. Kazuya berkata, Mizuhara sudah banyak membantuku, membuatku jadi bingung memilihkan hadiah yang cocok untuknya. Mungkin kamu bisa membantuku. Setelah mendengar niat Kazuya tersebut, sontak membuat Sumi menjadi murung dan kelihatannya kecewa. Kemudian ia berdiri dan mengambil handphonenya. Lalu dia menulis sebuah kata di handphonenya tersebut, yang kalau dibaca isinya, Mizuhara suka dengan manga Songokushi. Tapi Kazuya tidak suka dengan hadiah tersebut. Menurutnya, hadiah tersebut terlalu biasa. Kemudian Sumi menyarankan untuk memberikan Mizuhara sebuah bunga. Tapi Kazuya juga tidak mau karena dia tidak terlalu tampan untuk memberikan sebuah bunga. Dan itu tidak cocok untuk dirinya. Lalu Sumi berkata, tidak apa-apa, jangan terlalu difikirkan. Kemudian Kazuya berkata, aku adalah seorang lelaki yang bodoh. Mizuhara adalah orang yang sangat populer. Apapun yang aku berikan padanya, dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi masih saja aku memberikan sesuatu yang tak berguna dan asal-asalan. Setelah mendengar perkataan Kazuya, tiba-tiba ekspresi Sumi berubah. Mungkin dia punya ide. Lalu dia memegang tangan Kazuya dan mengajaknya pergi. Kazuya bertanya, kita mau pergi kemana? Tapi Sumi tidak menjawabnya. Dia terus memegang tangan Kazuya sambil terus berjalan. Kelihatannya Sumi mau mengajak Kazuya ke suatu tempat. Saat berjalan, Sumi mengundang perhatian banyak orang. Karena wajahnya yang cantik dan bodinya yang hot. Dan ternyata, Sumi mengajak Kazuya masuk mall lagi. Kazuya heran. Dalam hati dia berkata, apa Sumi mau bermain-main denganku? Atau ini semacam tes? Saat Kazuya melihat-lihat di mall tersebut, tiba-tiba Sumi menarik tangannya lagi. Kemudian mereka menaiki lift. Lalu Kazuya bertanya, apakah ada sesuatu di lantai atas? Bukannya menjawab, Sumi malah memberikan kode ke Kazuya. Dan Kazuya tak mengerti dengan maksud Sumi tersebut. Tapi kalau dilihat dari wajahnya dia sangat serius. Lalu mereka tiba di suatu ruangan yang banyak anak-anak.
Kelihatannya mereka sedang melihat sesuatu. Ternyata, di sana ada pertunjukan live action superhero Rental Ranger. Dalam hati Kazuya berkata, kenapa Sumi mengajaknya ke sini? Kemudian saat Kazuya melihat ekspresi Sumi yang sangat senang, membuat Kazuya berpikir, kalau sebenarnya Sumi sedang pengen melihat ini. Sehingga dia lupa dengan tujuan awalnya. Kemudian saat Kazuya memperhatikan pertunjukan tersebut, membuatnya teringat ketika dia dimarahi neneknya. Karena uang tabungannya dibelikan mainan Ranger. Kemudian mata Kazuya terfokus pada penampilan salah satu Ranger yang berwarna pink. Menurutnya penampilannya luar biasa. Caranya bergerak dan aktingnya sungguh bagus. Lalu ketika ada adegan Ranger Pink bicara, sepertinya Kazuya mengenali suara tersebut. Setelah berusaha mengingatnya, ternyata, orang tersebut adalah Mizuhara. Kazuya jadi mengerti, kenapa Sumi mengajaknya ke sini. Kemudian saat Sumi melihat Kazuya memandangi Mizuhara, dia kelihatan seperti cemburu. Dan di saat yang sama, ketika Sumi melihat jam di tangannya, dia menyadari kalau waktu kencan mereka sudah habis. Kemudian dia berpamitan ke Kazuya. Sebelum dia pergi, Sumi memberikan sebuah pesan ke Kazuya. Di dalam tulisannya, Sumi menuliskan kalau hadiah itu bukan soal materi, tapi yang paling penting bagaimana kamu mengekspresikannya. Selama kamu menyampaikan perasaanmu, aku yakin dia akan senang dengan apapun yang kamu berikan. Kemudian Kazuya berkata, kamu tahu apa? Tapi perkataanmu ada benarnya. Aku sungguh senang sudah menyewamu hari ini. Ucapan terima kasih saja sepertinya tidak cukup. Kemudian Kazuya pergi meninggalkan Sumi di jalan. Sepertinya dia sudah tahu hadiah apa yang cocok untuk Mizuhara. Sedangkan Sumi masih berdiri di tempat. Dia masih melihat-lihat foto yang mereka ambil di dalam kamar foto tadi. Kemudian entah kenapa, Sumi berlari menyusul Kazuya. Lalu dia memegang tangannya. Kemudian Kazuya bertanya, ada apa Sumi? Apa aku sudah melewatkan sesuatu yang spesial? Tapi Sumi tidak menjawab, sedangkan pipinya mulai merah. Lalu Kazuya berkata lagi, apa aku melupakan sesuatu? Atau tadi aku membayarmu kebanyakan? Sumi tidak berkata apa-apa hanya menggelengkan kepalanya. Lalu apa? Tanya Kazuya. Kemudian Sumi menjawab, aku ingin tahu ulang tahunmu kapan? Lalu dengan gugup Kazuya berkata, kalau ulang tahunnya tanggal 1 Juni. Memang kenapa? Tapi bukannya menjawab pertanyaan Kazuya. Ketika lampu penyeberangan berwarna hijau, tiba-tiba Sumi berlari menyeberang jalan dengan ekspresi sangat senang. Saat Kazuya mengejarnya dia malah bersembunyi di dalam ruangan. Kemudian dia mengambil handphonenya, dan mencatat hari ulang tahunnya Kazuya tadi. Lalu dia berjalan pulang dengan wajah yang sangat senang. Mungkinkah ini bertanda kalau Sumi juga menyukai Kazuya? Sangat menarik. Setelah berkeliling sekian lama, Kazuya belum juga mendapatkan hadiah yang pas untuk Mizuhara. Dan akhirnya sambil terus berpikir, dan nasihat dari Sumi tadi, membuatnya menemukan sebuah referensi hadiah yang pas untuk Mizuhara. Sekaligus sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaannya. Kemudian dia pergi menaiki eskalator. Lalu Shin berpindah ke tempat kosnya Kazuya dan Mizuhara. Di sana terlihat Mizuhara yang baru saja pulang dari tempat kerja. Kelihatannya dia sedang ditelepon neneknya untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun. Kemudian neneknya bertanya, apa kamu sudah makan malam? Lalu Mizuhara menjawab, tidak. Aku sudah terlalu capek, jadi langsung tidur saja. Kemudian Mizuhara menyudahi teleponnya. Lalu dia pergi mandi. Setelah selesai mandi dia melihat handphonenya. Ternyata, ada pesan masuk dari teman satu teater kemarin, yaitu Satun Hashiori. Dia mengucapkan selamat ulang tahun ke Mizuhara. Kemudian mereka saling berbalas pesan singkat. Sejenak Mizuhara teringat tentang kegagalannya di teater kemarin, sehingga membuat dia menjadi sedih. Lalu dari arah balkon dia mendengar suara sesuatu. Kemudian dia pergi mengeceknya. Lalu setelah pintu balkonnya dibuka, ternyata tak ada hal yang mencurigakan. Malah dia menemukan sebuah bingkisan bertuliskan selamat ulang tahun. Setelah tengok kanan kiri tak ada orang. Akhirnya Mizuhara mengambilnya, dan membawanya masuk ke dalam rumah. Kemudian Mizuhara membuka bingkisan tersebut, dan menemukan sebuah amplop. Lalu dia membukanya, dan di dalam amplop tersebut terdapat surat yang bertuliskan, ini adalah tanda terima kasihku atas casing handphone dan semua yang telah kamu lakukan untukku. Aku tak pernah melihat seorang pun
yang bekerja keras untuk mengejar mimpinya seperti dirimu. Aku dengar kalau ini bisa menghilangkan rasa lelahmu. Dan aku harap, aku bisa berguna untukmu meskipun sedikit. Kemudian Mizuhara membuka hadiahnya. Ternyata, isinya acar plum. Dia merasa aneh dengan hadiah tersebut. Dan saat memperhatikan suratnya tadi, ternyata ada sebuah tulisan kecil, tapi masih bisa dibaca. Isi tulisan tersebut adalah, aku gak ngapa-ngapain sama Ruka. Kemudian Mizuhara menatap acar plum tadi. Lalu dia berkata, betapa bodohnya dia. Masa seperti ini bisa menghilangkan rasa lelah. Kemudian dia mengambil satu dan memakannya. Saat mengunyah makanan tersebut, membuatnya teringat dengan kata-kata Kazuya, yang menurutnya konyol, tapi meskipun begitu, dia suka dengan perkataannya tersebut. Lalu dia tertawa dan berkata, masamnya. Kelihatannya semangat Mizuhara mulai pulih. Lalu dia berniat membuat nasi untuk dimakan bersama acar. Lalu Shin berganti ke dalam kamar Kazuya. Di sana dia terlihat guling-guling di lantai. Karena dia takut Mizuhara tidak suka dengan hadiahnya tersebut. Dan sayang sekali cerita manganya Mimin akhiri sampai di sini. Nantikan video selanjutnya di chapter 70-73. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih sudah menonton.